Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 September 2022. Sudahkah kita memberi sapaan dan senyuman kepada tetangga kita dan sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup sombong menghancurkan diri sendiri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6b sampai dengan 15 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sadar atau tidak saudara, kita ini semua sering bersikap sombong di dalam kehidupan ini. Kita sering jauh dari kasih. Maunya kita berbangga diri, memuaskan hati kita sendiri, menonjolkan diri, memamerkan kemampuan atau kekuatan kita. Disebutkan bahwa sombong bukan berasal dari kasih, saudara. Sehingga sikap sombong ini harus dilenyapkan dan dijauhi. Dikatakan oleh Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, Paulus menasehati jemaat Korintus yang hidupnya penuh kesombongan. Dalam bacaan yang kita renungkan pada hari ini, Paulus juga menyadari kepada kita semua, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 1 Korintus 4 ayat 6. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, saudara? Adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan, saudara-saudara, untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Realita di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka diberkati. Suatu kali, saudara yang terkasih, saya melihat seorang pemuda yang turun dari mobil dan memukul supir angkot sembari berteriak-teriak bahwa ia adalah anak tentara. Bapak saya jenderal tahu. Sambil memaki-maki di tengah umum, di depan banyak orang, saudara. Dari plat mobilnya terlihat bahwa ia memang anak tentara. Ternyata kemarahannya muncul bukan karena tersenggol atau tertabrak, tetapi cuma gara-gara tersinggung ketika merasa disalib di jalan. Memang sopir angkot bisa sembrono dan tidak sopan dalam mengemudi, tetapi apakah itu pantas dijadikan alasan bagi kita untuk menyakiti mereka, baik secara fisik maupun psikis, saudara? Perlukah kita menerikan siapa diri kita ini, mengancam orang lain untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa? Atau perlukah kita membawa-bawa nama besar keluarga kita atau pangkat orang tua kita untuk berlagak hebat di depan orang lain? Belum lagi kita melihat yang viral kemarin terjadi, saudara-saudara, di daerah Pik, di mana orang yang dengan sombong marah dengan pengendara sepeda dan mengakui dirinya adalah tentara. Perlukah kita menjelaskan identitas diri kita ini, saudara, kepada semua orang? Kesombongan merupakan sikap yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan dan dapat mendatangkan murka Allah. Ingat ini, saudara yang terkasih, kesombongan merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan dan dapat mendatangkan murka Allah. Kesombongan itu sendiri merupakan penyakit tren masa kini bagi kita orang-orang Kristen. Banyak sekali, saudara-saudaraku yang terkasih, dari kita menjadi sombong rohani.
Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan lebih maju dibanding gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan, saudara. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari. Dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini, saudara. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong sering tidak menyadari kalau dirinya sombong, saudara. Inilah tipu muslihat iblis. Ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan, iblis akan mencoba dengan cara yang lebih jitu, yaitu membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita, sampai akhirnya kita merasa lebih dan lebih. Dan pada saat itulah kita menjadi sombong rohani. Bukankah banyak orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit-penyakit ini, saudara? Kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri itu, saudara. Ingat ini, saudara. Karena kesombongan adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Banyak ayat Alkitab tentang kesombongan yang harus kita renungkan dan kita pahami, saudara. Perlu dicatat ayat-ayatnya, yaitu Galatia 6 ayat 4, Yesaya 2 ayat 12, Yesaya 23 ayat 9, Yakobus 4 ayat 6, Yakobus 4 ayat 10, Yesaya 9 ayat 23, Filipi 2 ayat 3, Amsal 8 ayat 13, Amsal 11 ayat 2, Amsal 13 ayat 10, Amsal 16 ayat 18, dan Mazmur 10 ayat 4. Bacaan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, hendaklah kita hidup dengan penuh kerendahan hati dalam kasih Kristus. Maka kita akan selalu diberkati. Dengan kesombongan akan menghancurkan diri kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita lepaskan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa akan kasih-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati, berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus yang hidup bersama Dikau, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!